Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, inayah serta rahmat sehingga kita selalu bisa merasa sehat dan merasa cukup kebutuhan sehari-hari. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Para hadirin sekalian, perkenalkan saya Kitsar Azzadini Rosampurna, kelas 6 ilmu-ilmu keagamaan. Untuk praktik mengajar kali ini saya akan membawakan pelajaran hadis. Jadi untuk malam ini kita akan membawa dua hadis ya, atau mempelajari dua hadis. Untuk hadis yang pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah. Judulnya Ijtinabil Mubiqat, yang artinya menjauhi perkara-perkara atau dosa-dosa besar. Mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ijtanibu sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al-yatim والتوالي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasai. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, jauhilah ketujuh dosa besar. Kemudian mereka yakni para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, dan apa sajakah mereka? Ketujuh dosa besar itu apa saja? Kemudian Rasulullah menjawab, asyirku billah, yakni menyekutukan Allah. Kemudian wasihru, dan sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, dan membunuh nafsu atau membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang benar. Wa aklu riba, dan memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa tawani yaumaz zahfi, dan lari ketika ada hari peperangan. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh perempuan-perempuan mukminat yang baik-baik sebagai seorang pelacur atau pezina. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 mukharij, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasai. Para hadirin rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mendapatkan bahwasannya ada 7 dosa besar. Maka jika kita mendeskripsikannya satu-satu atau kita jelaskan secara detail, yang pertama adalah menyekutukan Allah. Dari penyekutukan Allah sendiri ada banyak jenisnya. Yang pertama syirik kecil, yakni menduakan Allah, seperti contoh kita mempercayai benda-benda keramat seperti keris, atau memakai azimat atau jimat sebagai penangkal hal-hal yang bisa memberikan keburukan, atau kita mempercayai benda yang bisa membawa keuntungan. Itu termasuk syirik kecil ya. Jadi mengapa bisa dikatakan syirik kecil? Karena secara detail atau secara lengkapnya sebenarnya mereka masih mempercayai Allah, akan tetapi melalui benda-benda gitu. Jadi misalkan orang ini percaya bahwa keris ini dianugerahi kekuatan oleh Allah gitu. Itu syirik kecil. Nah, kemudian untuk syirik besar, syirku billah yang besar, itu tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kafir, non-muslim, atau murtad ya. Itu dia tidak mempercayai Allah, itu sudah termasuk asyirku billah gitu. Akan tetapi di sini konteksnya dia muslim dulu ya. Misalkan dia muslim dulu, nah kemudian baru dia melenceng murtad gitu. Jadi kalau misalkan dia dari lahir udah non-muslim, itu tidak bisa dikatakan sebagai syirik besar gitu, karena barangkali hidayah Allah akan datang kepadanya seiring berjalannya waktu.
Kemudian yang kedua adalah sihir. Untuk penggunaan sihir sendiri ada banyak macamnya ya. Mungkin karena pada zaman Nabi disebutnya sihir, kemudian di zaman kita ini disebutnya sebagai lebih ke ilmu hitam ya, atau biasanya sendiri ilmu hitam ditemukan pada dukun-dukun seperti itu. Dukun-dukun atau orang-orang pintar yang mereka benar-benar memiliki kekuatan ilmu hitam gitu, yang mereka dapatkan secara tidak sah atau tidak halal seperti itu. Seperti contoh santet atau dukun beranak dan semacamnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar. Nah, di sini konteksnya mungkin agak sedikit rumit ya untuk bisa kita pahami, akan tetapi kalau kita paham sebenarnya cukup mudah. Misalkan jiwa-jiwa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh adalah perempuan gitu ya. Perempuan yang kiranya tuh dia masih, katakanlah perempuan ini hamil gitu, kemudian dia melakukan zina, dan hukumannya adalah hukuman cambuk ya, seingat saya sih hukuman cambuk. Kan tetapi karena dia hamil, kita tidak boleh membunuh dia dulu gitu, atau kita tidak boleh menghukum dia dulu gitu sampai dia melahirkan anaknya gitu, sebagaimana ajaran Nabi. Jadi ketika pada zaman Nabi ada seorang perempuan yang melakukan zina gitu, akan tetapi Nabi tidak langsung percaya, verifikasi terlebih dahulu 3 kali. Benar nih kamu zina dengan siapa, gini seperti itu. Dan kata Nabi, pulanglah dulu gitu, hukuman kamu nanti aja setelah kamu melahirkan anak ini, kamu rawat dulu anak ini baik-baik seperti itu. Karena pada dasarnya tidak ada anak yang haram seperti itu. Mungkin kalau kategori perbuatannya ya, mungkin ketika mereka melakukan hubungan seksual seperti itu bisa saja kita sebut haram, akan tetapi anaknya tidak ada yang haram. Semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah alias suci seperti itu. Makanya kata Nabi, anaknya dirawat dulu baik-baik seperti itu. Kemudian setelah datang lagi kepada Nabi meminta hukuman, apa kata Nabi? Sabar, kamu menyusui dulu anak ini seperti itu. Alangkah indahnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjut, memakan harta riba. Nah, untuk harta riba ini banyak sekali kita temukan ya, terutama di zaman sekarang ya, seperti contoh pinjaman bunga bank atau kredit mobil, motor dan semacamnya, itu semua termasuk harta-harta riba ya. Jadi kalau kawan-kawan di sini belum paham harta riba itu apa, harta riba itu kayak pengambilan keuntungan dari pinjaman yang kita pinjam. Seperti contoh, saya meminjam uang kepada saudara Asep gitu. Saya meminjam kepada saudara Asep sebesar 1 juta rupiah. Kemudian saudara Asep bilang, baiklah kamu kembalikan ke saya dalam nominal 2 juta. Kamu kan udah saya pinjam 1 juta, ya modal baliklah seperti itu. Itu sebenarnya sudah termasuk kategori riba dan itu haram gitu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba gitu. Yang artinya, dan Allah tuh memperbolehkan jual beli dan melarang riba seperti itu. Kemudian lanjut, wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Nah, kalau di zaman seperti ini sebenarnya saya kurang terlalu memperhatikan ya berita-berita seperti ini banyak atau tidak, akan tetapi pasti ada di luar sana gitu. Karena kalau sudah masuk kepada Al-Quran, sudah masuk kepada hadis memprediksi hal-hal yang akan terjadi, itu benar-benar terjadi seperti itu. Jadi mengapa bisa terjadi memakan anak yatim? Biasanya orang-orang diamanahi harta ini mereka tidak amanah gitu. Kalau misalkan nih kita merawat anak yatim, kemudian kita diserahkan uangnya, ya sebutlah orang tua dari anak yatim ini mewariskan kepada kita 1 miliar gitu. Nah, uangnya itu harus kita simpen gitu. Kemudian kita kasih ke anak ini ketika anak ini sudah balik gitu ya, atau setidaknya sudah dewasa gitu. Tapi kalau kita pinjam bagaimana? Gitu. Kita pinjam boleh, silakan, akan tetapi dengan sepengetahuan anak yatim itu. Karena secara tidak langsung harta itu sudah memiliki tuannya, yakni si anak yatimnya. Jadi pinjam dulu ke anak yatimnya dan jangan lupa dibalikin gitu. Jadi jangan dimakan. Kalau dimakan sudah masuknya haram gitu ya, sudah termasuk 7 dosa besar. Kemudian wattawali yaum az-zahfi, yakni lari pada hari peperangan gitu. Mungkin karena zaman sekarang udah tidak terlalu banyak perang ya, dan seandainya perang pun yang dikirim mungkin seperti Tentara Nasional Indonesia dan semacamnya. Pada zaman Nabi sendiri sebenarnya sudah banyak ya perang-perang yang berlalu gitu kan, dan pasti ada gitu orang-orang yang takut kemudian dia lari dari peperangan seperti itu. Sebenarnya kalau kita meneladani akhlak Nabi, peperangan pada zaman Nabi itu seperti teater gitu. Mengapa bisa dibilang seperti teater? Yang pertama, tidak boleh membunuh perempuan.
Yang kedua, tidak boleh menghancurkan ibadah-ibadah, tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah musuh. Yang ketiga, tidak boleh membunuh pemuka-pemuka agama musuh. Yang keempat, tidak boleh membunuh anak kecil. Yang kelima, tidak boleh membunuh orang sakit. Yang keenam, tidak boleh membunuh orang tua. Sebenarnya kalau kita terapkan sampai zaman sekarang ini, Islam itu benar-benar indah gitu. Makanya kan sayang sekali Islam itu sering disampaikan dengan cara yang salah gitu ya. Makanya orang-orang kan banyak yang salah paham. Wah, ternyata Islam itu keras, ternyata Islam itu seperti ini. Enggak. Islam itu cinta dan kasih sayang, seperti itu. Karena akar kata iman gitu ya, amana yu'minu imanan, artinya apa? Aman, amanah aman gitu kan. Yu'minu beriman, imanan gitu, memberi kenyamanan gitu. Sebenarnya Islam itu kan sebagai agama tertua, sebagai kakak-kakak dari agama-agama sebelumnya, seharusnya kita mengayomi gitu, bukan malah mengejek gitu kan. Kalau kita bisa mengajak, mengapa harus mengejek, seperti itu. Kemudian yang terakhir, faqadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yakni menuduh perempuan-perempuan yang baik itu sebagai pelacur atau pezina. Nah, ini adalah hal yang biasanya sering ditemui oleh orang dewasa atau bahkan mungkin para remaja ya. Mengapa saya bisa bilang remaja? Karena berdasarkan pengalaman kakak saya gitu, ya banyak cerita-cerita kalau temannya itu sering diejek sebagai seorang pelacur atau seorang pezina gitu. Nauzubillah min dzalik. Hal-hal tersebut itu haram gitu, karena kita tidak tahu seperti apa isi hati seseorang, kemudian isi pikiran seseorang, seperti itu. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasai. Dan sekian untuk hadis yang pertama. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran ke hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakraha ay yukdzaba bin nar. Artinya, diriwayatkan dari Anas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ada 3 perkara yang barang siapa di dalamnya terdapat 3 perkara ini, maka ia akan merasakan kemanisan iman gitu. Kawan-kawan tuh seperti apa sih rasanya kalau kita makan makanan manis? Seperti contoh kita makan kue atau makan madu atau semacamnya yang manis, itu kan rasanya enak banget ya di mulut ya. Apalagi kalau kita merasakan manisnya iman gitu kan. Itu udah nikmat dunia dan akhirat, seperti itu. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu lebih dicintai daripada siapapun gitu. Kita boleh saja kita cinta orang tua gitu ya, atau misalkan kita punya hewan peliharaan di rumah, kita cinta dia gitu, itu boleh gitu. Tapi kita utamakan yang pertama siapa? Allah, kemudian wa rasulah gitu, rasulnya. Kalau kita mencintainya Nabi Muhammad gitu ya, baru ketiga orang tua, keempat baru hewan peliharaan atau semacamnya, seperti itu. Dan yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan ketika ia mencintai seseorang itu, tidaklah mencintai seseorang itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kasus ini ya, para remaja itu sering sekali mendapatkan kasus seperti ini sebenarnya. Bisa dibilang bucin atau budak cinta gitu. Mereka mencintai seseorang itu hanya karena nafsu gitu loh, hanya karena nafsu sesaat gitu loh. Tidak mencintai karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Semisalkan nih, saya mencintai seorang wanita gitu, maka cintanya itu harus dilandaskan dengan cinta saya kepada Allah gitu loh. Misalkan wanita yang saya sukai ini solehah, kemudian dia bisa menuntun saya ke jalan yang benar gitu, kemudian saya menikahinya. Nah, ini baru wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah gitu. Dia mencintai seseorang itu tidak lain karena cintanya pada Allah gitu loh. Jadi kalau kita benar-benar mencintai seseorang, maka cintailah orang yang bisa benar-benar membawa kita kepada surganya Allah, atau membawa kita dekat kepada ridhonya Allah gitu loh. Dan seandainya orang yang kita cintai itu dia entah melenceng atau entah dia sepertinya belum bisa membawa kita kepada surganya Allah, maka tugas kita mengayomi, jangan menjauhi, seperti itu. Karena Islam itu sebenarnya kan rahmatan lil alamin gitu ya, kasih sayang gitu, rahmat kepada seluruh alam semesta, bukan cuma lil muslimin aja gitu loh. Karena kan sesungguhnya kan kalau kita pahami, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 2 sifat. Yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Ar-Rahman ini berlaku kepada seluruh makhluk, maunya muslim, maunya non muslim, kepada hewan, kepada tumbuhan, seperti itu.
Kalau Ar-Rahim baru kepada orang-orang beriman, orang-orang muslim, seperti itu. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakraha ayyukdha fin nar gitu. Dan orang yang dia itu benci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci dilemparkan kembali kepada api neraka. Kalau dalam konteks ini seperti contoh maksudnya adalah misalkan orang ini dulunya adalah seorang yang kafir, orang yang murtad, bukan murtad sih, non muslim. Orang ini adalah orang non muslim, kemudian dia masuk Islam nih, mualaf gitu. Kemudian karena dia memiliki seseorang yang bisa menuntun dia membawa Islam lebih jauh gitu, maka ia benci kembali kepada kekafiran. Dia nggak mau kembali ke agama yang lama gitu. Jadi dia keluar dari agama sebelumnya, kemudian masuk kepada Islam gitu. Jadi jangan cuma keluar dari agama sebelumnya aja. Karena sesungguhnya kalau ada orang mualaf karena pengaruh seseorang gitu ya, itu sebenarnya tanggung jawabnya sungguh berat gitu. Karena kan kebanyakan yang kita dapati kan orang-orang kan masuk Islam kan hanya karena ego aja gitu loh. Diajak teman-temannya, ayo masuk Islam, Islam tuh indah gini-gini, tapi ternyata tidak dituntun gitu. Jadi seolah-olah tuh dia merasa, wah kok kayaknya saya kemakan ya omongan teman saya katanya Islam indah, kok ternyata saya habis masuk Islam malah dikacangin. Nah sebenarnya tanggung jawab kita besar gitu ya. Seandainya seseorang menjadi mu'alaf karena kita atau karena teman-teman di sekitar kita, itu tanggung jawab mereka. Tapi kalau seseorang itu masuk Islam karena kita, itu tanggung jawabnya berat kepada kita. Karena tugas kita adalah menuntun mereka gitu. Bagaimana caranya bertetangga di dunia dan juga bertetangga di akhirat gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Untuk hikmah dari hadis ini sendiri sebenarnya cukup banyak ya. Seandainya nih kawan-kawan merasakan makanan itu pahit, mesti kan tidak enak. Ketika makan makanan manis, rasanya begitu sedap, begitu enak. Maka seperti itulah rasanya ketika kita merasakan manisnya iman. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.